Bab 1230. Mendengar kata-kata Lin Yu, wajah Xing Zong langsung tenggelam. Dia mencibir, dan memasang ekspresi kagum. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Jangan katakan aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu, dan aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Sejak Wang Baikov jatuh ke tangan Anda, saya secara alami tidak ingin hidup. Karena dia, Fu Wei dan Si Shaochun dapat dikirim oleh Ling Xiao. Mereka secara alami dipercaya oleh Ling Xiao dan Wan Xiu, jadi mereka dengan mudah berkompromi setelah tertangkap. Masalah besarnya adalah kematian. Mereka sudah mempersiapkan diri sebelum datang. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Lin Yu benar-benar menanyakan hal ini, yang berarti bahwa adik laki-lakinya Si Shaochun tidak mengungkapkan apapun sebelum kematiannya. Bagaimana dia bisa lebih buruk dari juniornya? Lin Yu juga berharap bahwa dia tidak akan mengatakannya untuk waktu yang lama, tersenyum ringan, dan menghela nafas. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersyukur. Saya memaksa serangga yang menakutkan ini keluar dari tubuh Anda dan menyelamatkan Anda dari lautan penderitaan. Kamu baru saja membalas penyelamatmu seperti ini." "Penyelamat?" Xing Zong menatap Lin Yu dengan dingin, lalu mencibir, "Aku tidak tahu trik pesawat militermu. Di tanganmu, aku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Lebih baik biarkan serangga ini mengambil jantung dan paru-paruku. Sangat bahagia. Aku tidak tahu bagaimana Ling Xiao memberitahumu tentang aku dan Departemen Pesawat Militer, tapi aku dapat memberitahumu bahwa aku tidak tertarik pada orang sekecil kamu. Aku ingin menangkap Ling Xiao dan Wan Xiu. Selama kamu mengambil semua yang aku ingin tahu katakan padaku, aku bisa membiarkanmu pergi." Lin Yu berdiri tegak, dan berkata kepada Xing Zong dengan ekspresi yang menakjubkan, "Jangan khawatir, sebagai roh bayangan dari Departemen Pesawat Militer, saya akan mengucapkan kata-kata saya dan tidak pernah melanggar kata-kata saya." Suaranya dalam dan lembut, yang membuat orang merasa sangat kredibel dan dapat diandalkan. Xing Zong terkejut sedikit, menatap Lin Yu, dia tampak ragu-ragu, dan kemudian mencibir, "Kamu menganggapku sebagai Xing Zong. Jika ada semacam orang, bunuh aku. Jika aku cemberut, aku akan Anda mengangkatnya. Kamu tidak perlu membuat sumpah seperti ini, dan aku tidak ingin seorang putra setua kamu, karena aku terlihat terlalu tua." Lin Yu tersenyum tipis, melihat ke pemakan jantung di tanah, dan berkata, "Saya adalah orang dengan kesabaran terbatas. Karena Anda bersulang untuk tidak makan, dan harus makan anggur yang enak, maka saya akan memenuhi Anda. Saya dapat mengambil pemakan jantung ini dari dipaksa keluar dari tubuh Anda. Ini menyelamatkan Anda dari rasa sakit hati yang merusak hati Anda, dan Anda juga dapat mengembalikan faktor rasa sakit ini kepada Anda." Mendengar kata-kata Lin Yu, Xing Zong tidak dapat menahan sedikit pun kepanikan di wajahnya. Dia melirik ke arah pemakan jantung yang terus membungkuk dan berkeliaran di tanah, menelan ludahnya, dan kemudian mengertakkan giginya. "Kamu hanya memasukkan semuanya kembali. Di perut saya tidak takut. Jangan terlalu merepotkan." Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, lalu mengeluarkan beberapa jarum perak, dan menulis dengan ringan, "Rasa sakit yang disebabkan oleh jarum pengunyah tulang saya tidak lebih rendah dari pemakan jantung ini." Alasan kenapa Lin Yu begitu yakin sampai bisa memaksa mulut Xing Zong adalah karena jarum yang menggigit tulang ini. Selama jarum ini turun, Xing Zong adalah pria tangguh yang harus memohon ampun. Xing Zong tercengang saat melihat jarum perak di tangan Lin Yu, lalu tertawa dengan kepala terangkat tinggi, dan berkata dengan sangat jijik, "Kupikir kamu akan menggunakan metode yang luar biasa. Ternyata hanya sulaman. Jarum, ayo, jangan hanya tusuk satu, tusuk sedikit lagi, aku akan melakukannya dengan baik." Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau, karena dia belum pernah menyentuh jarum penggigit tulang semacam ini, jadi saat ini dia tidak meletakkan jarum perak di tangan Lin Yu di matanya. Jarum perak adalah alat penyembuhan, dan rasa sakit yang ditimbulkannya seperti gerimis. Oke,
Kalau begitu aku akan memberimu beberapa lagi. Lin Yu tiba-tiba tersenyum sedikit olehnya, mengangguk, dan pada saat yang sama mengeluarkan beberapa jarum perak lagi, berniat untuk membiarkan Xing Zong mengalami pengalaman itu, apa sakitnya. Tetapi saat Lin Yu mencondongkan tubuh untuk memberikan jarum, telepon di sakunya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu dari Bu Cheng. Dia sedikit terkejut. Dia buru-buru mengambilnya dan bertanya, "Hei, Kakak Bu, apakah kamu sudah menangkap Fu Wei?" "Tidak tertangkap, tapi kami menemukannya." Suara pelan datang dari ujung telepon yang lain. Lin Yudeng tampak senang, baru saja hendak berbicara, tetapi segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan bertanya dengan bingung, "Ketemu, tapi tidak ketahuan. Apa maksudnya ini?" Begitu dia selesai berbicara, sebelum dia menunggu Bu Cheng menjawab, Lin Yu memimpin dalam hatinya. Seolah dia menyadari bahwa itu tidak baik, dia buru-buru bertanya, "Kakak Bu, apakah dia akan mati?" Duduk di tanah, wajah Xing Zong tiba-tiba berubah tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Mengetahui bahwa Lin Yu seharusnya adalah Fu Wei, dia membuka matanya dan menatap Lin Yu dengan kebencian. "Tidak, dia baik-baik saja." Bu Cheng berkata dengan suara yang dalam, "Kami mengejarnya jauh-jauh setelah kami menemukannya, tetapi kami jauh darinya, dan kami tidak mengendalikannya untuk sementara waktu." Dia mengambil kesempatan untuk menyelinap ke sebuah rumah dan menyandera beberapa sandera di sandera. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar suara itu, dan tiba-tiba tampak khawatir. Hahaha. Ketika Xing Zong mendengar kata-kata Lin Yu, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, dan sangat bangga. "Kakak Biyuewu, optimislah tentang dia." Lin Yu berbalik dan melirik Xing Zong, memberi perintah pada Biyuewu, lalu berjalan cepat ke samping, dan buru-buru bertanya pada Bu Cheng di sisi lain telepon, "Kakak Bu, berapa sandera yang kamu ambil? 3 atau 4? Bu Cheng berkata dengan suara yang dalam, setelah dia menyelinap ke sebuah rumah. Kebetulan ada orang di rumah itu, jadi mereka semua disandera olehnya. "Kami takut dia akan melukai orang-orang di rumah, jadi kami tidak berani mendekat dengan gegabah. Kami tidak tahu situasi spesifik di rumah itu. Tapi Anda bisa tahu dengan menangis, setidaknya ada 3 orang di rumah, termasuk 1 anak." Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, "Lalu apa yang dia katakan? Bagaimana saya bisa membiarkan orang pergi? Dia ingin kita membawa kakak seniornya Xing Zong untuk ditukar." Bu Cheng berkata dengan ragu-ragu di ujung lain telepon, dan dia berkata bahwa dia hanya akan memberi kita 10 menit. Jika dia tidak dapat melihat saudaranya setelah 10 menit, dia akan membunuh semua orang di rumah dan kemudian bunuh diri. Wajah Lin Yu tiba-tiba tenggelam, kilatan cahaya dingin melintas di matanya, tinjunya bentrok, dan dia berbalik dengan marah untuk melihat Xing Zong yang sedang duduk di tanah. "Haha, He Jiarong, kalau aku tidak salah menebak, juniorku akan mengizinkanku mengajakmu menemuinya." Xing Zong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, berkata kepada Lin Yu sambil tertawa, mengandalkan pemahamannya tentang Fu Wei, dia dengan cepat menebak apa yang ada di telepon. Melihat Lin Yu tidak berbicara, Xing Zong tersenyum lebih panik, "Hahaha. Maaf, kamu tidak bisa membunuhku sekarang. Pak, apa yang harus kita lakukan?" Melihat Lin Yu tidak berbicara, Bu Cheng di ujung telepon berkata dengan suara rendah, 3 menit telah berlalu sejak waktu Fu Wei memberi